Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah biografi Fatmawati, yakni Ibu Negara Republik Indonesia yang pertama. Fatmawati adalah istri dari Presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno, yang juga dikenal sebagai penjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Fatmawati lahir pada hari Senin tanggal 5 Februari tahun 1923 pada pukul 12 siang di kota Bengkulu. Fatmawati memiliki nama asli yaitu Fatimah. Ia merupakan putri tunggal dari keluarga Haji Hasanuddin dan Siti Khadijah. Namanya memiliki arti bunga teratai. Perempuan yang biasa dipanggil Ma sejak kecil ini memiliki pengalaman cukup menarik semasa kecil. Pada biografi Fatmawati diceritakan bahwa seorang peramal pernah membaca garis tangan ayah Fatmawati. Si peramal mengatakan bahwa suatu hari nanti Fatmawati akan menikah dengan pria yang menduduki jabatan paling tinggi di negeri ini. Ayah Fatmawati, Hasanuddin, tak lantas percaya begitu saja karena pada masa itu seorang pria dengan kedudukan paling tinggi adalah seorang berkewarganegaraan Belanda. Masa kecil Fatmawati penuh tantangan dan kesulitan akibat sistem kolonialisme yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda. Ayahnya, Hasanuddin, adalah pegawai di perusahaan Belanda, yakni Bersomich di Bengkulu. Silsilah dari garis ayah. Fatmawati adalah putri dari Hasanuddin yang biasa disapa Datuk, yang bekerja sebagai seorang juru tulis pada perusahaan Borneo Sumatera Majapahit atau Borsomich di Bengkulu. Borsomich adalah salah satu perusahaan besar milik Belanda. Gajinya lumayan untuk menghidupi keluarganya. Di luar jam kerja, Hasanuddin aktif di Muhammadiyah, organisasi yang didirikan pada tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta, yang kemudian menyebar ke berbagai daerah lain di Indonesia, termasuk di Bengkulu. Hasanuddin merupakan keturunan Putri Indrapura, yakni salah seorang keluarga raja dari Kesultanan Indrapura, pesisir selatan, Sumatera Barat. Ayahnya merupakan salah satu seorang tokoh Muhammadiyah di Bengkulu yang menikah dengan Siti Khadijah. Silsilah dari garis ibu. Ibunya Fatmawati bernama Siti Khadijah. Fatmawati pernah mengenyam bangku pendidikan sekolah umum. Pada tahun 1930, ia pindah ke sekolah berbahasa Belanda, yakni menempuh pendidikan di Holland Inland School atau HIS, yang setara dengan SD. Namun, ayahnya kembali memindahkan Fatmawati ke sekolah lain, yakni sekolah Muhammadiyah saat ia kelas 3. Hasanuddin memilih aktif sepenuhnya di Muhammadiyah ketimbang terus bekerja di Borsomich, perusahaan besar milik Belanda. Pilihan itu tentu saja beresiko. Setelah mengundurkan diri dari Borsomich, Hasanuddin dan keluarganya menghadapi masalah ekonomi yang cukup berat, sehingga membuat Fatmawati berinisiatif berjualan kacang goreng di depan rumah. Untuk mengatasi hal tersebut, Hasanuddin kemudian berdagang. Salah satu koleganya dalam perniagaan adalah Ui Cheng Hin atau Abdul Karim Ui. Keduanya sama-sama berasal dari Sumatera Barat dan lahir pada tahun 1905. Hasanuddin kemudian menjadi tokoh agama di Bengkulu. Ia mendirikan sebuah sekolah bercorak Muhammadiyah. Pada tahun 1938, Bengkulu kedatangan tokoh pergerakan paling masyhur di negeri ini,
yakni Soekarno, yang berstatus sebagai orang buangan. Saat itu, Soekarno masih berstatus sebagai suami Inggit Garnasih. Hasanuddin kemudian memintanya mengajar di sekolah yang ia dirikan. Putrinya, Fatmawati, juga belajar di sekolah tersebut. Fatmawati mulai menyukai kegiatan organisasi sejak berada pada sekolah dasar. Ia aktif dalam organisasi Naisatul Asyiyah yang merupakan organisasi perempuan di bawah organisasi Muhammadiyah. Soekarno sebagai pengajar di sekolah Muhammadiyah yang didirikan Hasanuddin bertemu dengan Fatmawati yang kala itu sebagai salah satu murid yang bersekolah di sana. Kala itu, Fatmawati baru berusia 15 tahun. Fatmawati mengikuti les bahasa Inggris guna melanjutkan pendidikannya di sekolah perguruan tinggi R.K. Fuchs School. Kedekatan Soekarno dan Fatmawati terjadi pada tahun 1938. Suatu ketika, Hasanuddin menitipkan anaknya kepada keluarga Soekarno beserta istrinya. Amanat menitipkan Fatmawati itu lantaran Hasanuddin dan Siti Khadijah kerap melakukan perjalanan keluar kota atau ke Jakarta. Penitipan tersebut juga agar Fatmawati bisa tetap bersekolah di Bengkulu. Kepercayaan Hasanuddin dan Siti Khadijah membuat mereka akrab dengan keluarga Soekarno. Ketika memasuki masa SMA, anak angkat Soekarno, yakni Ratna Juami, melanjutkan sekolah di Yogyakarta. Keputusan sekolah di Yogyakarta tersebut membuat istri Soekarno, Inggit Garnasih, ikut mendampingi Ratna bersekolah di sana. Kepergian Inggit dan anak angkatnya membuat semua pelayanan dalam rumah tangga semasa Soekarno di pengasingan dilayani oleh Fatmawati. Inggit merupakan istri Presiden Soekarno yang tulus mendampingi Soekarno menempuh perjalanan hidup selama 20 tahun untuk berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Untuk lebih jelas tentang perjuangan Inggit Garnasih bisa ditonton pada video sebelumnya dengan judul Silsilah Biografi Inggit Garnasih. Linknya saya taruh di deskripsi. Dengan sangat terpaksa, Soekarno harus merelakan kepergian Ibu Inggit. Pada tanggal 1 Juni 1943, Soekarno menikahi Fatmawati. Karena kesibukan yang dijalani Soekarno sebagai pimpinan Pusat Tenaga Rakyat, pernikahan tersebut dilakukan dengan wakil salah seorang kerabat Soekarno, yaitu Opseter Sarjono. Dengan diantar orang tuanya, Fatmawati berangkat ke Jakarta melalui jalan darat, dan sejak saat itu Fatmawati mendampingi Soekarno melanjutkan perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. Setelah pernikahannya dengan Fatmawati, Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia pada tahun 1945. Dalam buku karya Fatmawati berjudul Catatan Kecil Bersama Bung Karno, volume 1, terbit tahun 1978, dalam buku tersebut dijelaskan bahwa Ibu Fatmawati mendapat kain katun merah putih tersebut sebagai pemberian dari perwira Jepang, Khairul Basri, pada Oktober 1944. Saat itu, Fatmawati mengandung anak pertama. Pemberian kain katun merah putih atas perintah Kepala Bagian Propaganda Gunsei Kanbu bernama Hitoshi Shimizu. Rencananya, kain katun itu akan dibuat baju untuk anak pertamanya. Namun, Fatmawati saat itu berinisiatif menjahit kain katun merah putih itu menjadi bendera pusaka untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan. Sebelum bendera tersebut dijahit, Khairul Basri yang merupakan kepala barisan propaganda Jepang atau Sendenbu diperintahkan oleh Shimizu atas permintaan Soekarno mengambil kain dari gudang di Jalan Pintu Air untuk diantarkan ke Jalan Pegangsaan nomor 56 Jakarta. Kain ini dijahit oleh Ibu Fatmawati atau istri Presiden Soekarno menjadi bendera pusaka. Saat itu, pada hari Jumat,
di bulan Ramadan pukul 5, fajar di tanggal 17 Agustus 1945 telah memancarkan sinar di ufuk timur. Kala embun masih bergelantungan di tepi daun, namun para pemimpin bangsa dan para tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda dengan diliputi rasa bangga setelah merumuskan teks proklamasi hingga dini hari. Para tokoh dan pemimpin telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada hari itu di rumah Soekarno yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan tepat pada pukul 10 dengan suara tegas, mantap dan jelas, Soekarno membacakan teks proklamasi hingga pekik merdeka pun berkumandang di mana-mana. Saat itulah untuk pertama kali bendera Indonesia dikibarkan. Peran Fatmawati menjelang detik-detik proklamasi kemerdekaan yaitu menjahit bendera Sangsaka merah putih dan memberikan bendera tersebut kepada seorang pemudi bernama S.K. Trimurti yang membawa nampan dan menyerahkan bendera pusaka kepada Latif Hendra Ningrat dan Suhud untuk dikibarkan pada saat berkumandangnya lagu Indonesia Raya. Bendera tersebut hingga saat ini masih tersimpan di Monumen Nasional Indonesia. Pada tahun 1946 sampai 1968, bendera pusaka tersebut hanya dikibarkan setiap hari ulang tahun kemerdekaan. Sejak tahun 1969, bendera pusaka tersebut tidak dikibarkan lagi dan disimpan di Istana Merdeka. Bendera pusaka tersebut sempat sobek pada kedua ujungnya. Ujung berwarna putih sobek 12 kali 42 cm, sedangkan ujung berwarna merah sobek 15 kali 47 cm, dan ada pula bolong-bolongnya. Selanjutnya, pemerintah membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 kali 200 cm. Salah satu butir keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 adalah memilih Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Setelah itu, Soekarno memilih pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki. Di tengah jalan, ia bertemu tukang sate yang berjualan di kaki lima. Presiden Republik Indonesia itu pun memanggil pedagang yang tak memakai sandal dan mengeluarkan perintah pelaksanaannya yang pertama, yaitu sate ayam 50 tusuk. Cerita itu ada di dalam biografinya yang ditulis oleh Cindy Adams yang berjudul Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia yang diterbitkan Yayasan Bung Karno tahun 2007. Sesudah menyantap sate, Soekarno kemudian melanjutkan perjalanan pulang menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, Soekarno menyampaikan bahwa dirinya telah dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia kepada Fatmawati, istrinya. Maka secara otomatis Fatmawati yang selalu mendampingi Soekarno menjadi ibu negara Republik Indonesia yang pertama. Lalu kepada Soekarno, Fatmawati menceritakan firasat Hasanuddin, ayahnya, sehari sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Di malam sebelum Bapak meninggal, hanya tinggal kami berdua yang belum tidur. Aku memijitnya untuk mengurangi rasa sakitnya. Ketika itu tiba-tiba beliau berkata, "Aku melihat pertanda secara kebatinan bahwa tidak lama lagi, dalam waktu dekat, anakku akan tinggal di istana yang besar dan putih itu. Jadi, ini tidak mengagetkanku. 3 bulan yang lalu, Bapak sudah meramalkannya," ujar Fatmawati tenang kepada Soekarno. Pada tanggal 4 Januari 1946, pusat pemerintahan Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta karena keadaan Jakarta dirasakan makin tidak aman. Menyusul hadirnya tentara Nika yang membonceng kedatangan tentara sekutu
yang ingin menjajah kembali Indonesia. Kehidupan pernikahan Soekarno dan Fatmawati memang penuh dengan gejolak perjuangan. 2 tahun setelah keduanya menikah, Indonesia mencapai kemerdekaan. Dari berbagai literatur yang ada, Fatmawati menjadi ibu negara Republik Indonesia yang pertama mulai tanggal 18 Agustus 1945 hingga tahun 1967. Sebagai seorang ibu negara, Ibu Fatmawati kerap mendampingi Soekarno dalam kunjungan ke berbagai wilayah Republik Indonesia untuk membangkitkan semangat perlawanan rakyat terhadap Belanda dan mengikuti kunjungan Presiden Soekarno ke berbagai negara sahabat. Pada tanggal 14 Mei 1980, Fatmawati meninggal dunia di usia 57 tahun. Fatmawati tutup usia di Kuala Lumpur, Malaysia karena serangan jantung ketika sedang dalam perjalanan pulang umroh dari Mekah. Fatmawati yang telah berpulang kemudian dimakamkan di Karet Bifak, Jakarta. Karena jasa-jasanya, nama Fatmawati kini diabadikan menjadi nama sebuah rumah sakit di Jakarta. Selain itu, nama Fatmawati juga dijadikan sebuah nama bandara udara di Indonesia, tepatnya di Bengkulu, yang merupakan kota kelahiran Fatmawati. Pada tanggal 4 November tahun 2000, Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid memberi gelar pahlawan nasional kepada Fatmawati melalui keputusan Presiden nomor 118 TK/2000. Pada tanggal 1 Juni 1943, Fatmawati menikah dengan Soekarno. Karena jarak jauh dan kesibukan Soekarno, pernikahan tersebut dilakukan dengan wakil salah satu kerabat Soekarno, yaitu Obseter Sarjono. Dengan diantar orang tuanya, Fatmawati berangkat ke Jakarta melalui jalan darat dan mendampingi Soekarno melanjutkan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dari pernikahannya dengan Soekarno, ia memiliki 5 orang anak, yaitu yang pertama, Muhammad Guntur Soekarno Putra, lahir tanggal 3 November tahun 1944. Yang kedua, Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri, lahir tanggal 23 Januari 1947. Yang ketiga, Diah Pramana Rahmawati Soekarno Putri, lahir tanggal 27 September 1950 dan wafat tanggal 3 Juli tahun 2021. Yang keempat, Diah Mutiara Sukmawati Soekarno Putri, lahir tanggal 26 Oktober tahun 1951. Dan yang kelima, Muhammad Guruh Irianto Soekarno Putra, lahir tanggal 13 Januari tahun 1953. Putra-putri Bung Karno dikenal memiliki bakat kesenian yang tinggi. Hal itu tak aneh, mengingat Bung Karno adalah sosok pengagum karya seni. Sementara itu, Ibu Fatmawati sangat pandai menari. Demikianlah silsilah biografi Fatmawati, Ibu Negara Republik Indonesia yang pertama, yang bisa disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan sejarah Indonesia bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.